Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak-anakku kelas 7. Baik, pada pertemuan yang pertama ini Bapak akan menjelaskan materi kelas 7 semester 1, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Nah, sedangkan menurut tauhid, iman berarti kepercayaan yang diyakini dengan kebenaran dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan direalisasikan dalam perbuatan. Diikrarkan itu maksudnya diucapkan secara lisan dan dilakukan oleh perbuatan. Meyakini wujud keberadaan Allah yang maha suci dan sesungguhnya Dia adalah pencipta langit dan bumi, maha mengetahui yang gaib dan yang nampak, pencipta, pemilik, penguasa, dan pengatur segala sesuatu pemiliknya. Pengertian iman yang lain. Iman itu diucapkan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota, menurut Ali bin Abi Thalib. Iman merupakan hakikat yang aktif dan dinamis, dan apabila sudah mantap di dalam hati, maka ia akan berusaha merealisasikan diri di luar dalam bentuk amal saleh. Inilah iman Islam yang tidak mungkin stagnan dan mendek tanpa bergerak. Iman adalah hubungan wujud insani yang fana, kecil, dan terbatas dengan asal yang mutlak dan azali serta abadi yang menjadi sumber semesta. Adapun pembuktian eksistensi Allah, yang pertama adalah dalil akli, yaitu dapat dijangkau oleh akal, dan dalil nakli ini sendiri berasal dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya dalil nakli. Bisa dilihat di sini surah Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy yughshi lailan nahara yatlubuhu hatitan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharati bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Bisa dilihat artinya di sini adalah sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, lalu ia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya secara cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang, masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah penciptaan dan memberitakan hanyalah Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Bisa juga dilihat Quran Al-Qasas ayat 30 di sini. Nah, sekarang kita masuk di Asmaul Husna. Secara bahasa, Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah dan baik. Dan secara istilah, nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai bukti keagungannya. Adapun dalil nakli Asmaul Husna.
Yang pertama di sini adalah Al-Alim. Ini Al-Alim ini adalah salah satu dari nama-nama Asmaul Husna yang artinya adalah Maha mengetahui. Bisa dilihat Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat, firman Allah yang membahas tentang Al-Alim itu sendiri terdapat di dalam surah Quran, surah Al-An'am ayat 59. Nah, selanjutnya adalah yang kedua adalah Al-Khabir. Al-Khabir di sini adalah Maha Teliti, yaitu Allah Maha Teliti terhadap semua ciptaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan berjuta-juta makhluk. Semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tidak ada satu pencipta Allah yang salah sasaran. Dan ini menandakan bahwa Allah Maha Teliti dalam menciptakan makhluknya. Bisa dilihat di dalam Quran surah At-Taubah ayat 16 halaman 9, yaitu walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah As-Sami', yaitu Maha mendengar. Salah satu sifat Allah di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Jadi adapun penjelasan ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256, bisa dilihat di sini. Adapun perilaku yang sesuai dengan As-Sami' yang bisa dilihat di sini. Kemudian yang terakhir adalah Al-Basir, yaitu Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta. Jadi adapun penjelasannya ini terdapat di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun perilaku yang sesuai dengan Al-Basir, bisa dilihat. Nah, selanjutnya di sini adalah fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang yang beriman akan ditolong oleh Allah. Yang kedua, hati menjadi tenang, tidak gelisah. Yang ketiga, dapat mendatangkan keuntungan, karena orang yang tidak beriman akan selalu berada dalam kerugian. Sebagai pengendali perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya sebagai penyesuaian diri. Pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat mempertebal keyakinan dan kekuasaan dan keesahan Allah. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat anak-anakku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.